Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari Ibu Yuliana Indaliani. Seperti kita ketahui bahwa bulan April ini bagi umat Buddha dan para simpatisan dan juga kalangan masyarakat Chinese adalah bulan yang penting untuk mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Nanti puncaknya menurut tradisi tanggal 4, tanggal 5 berkunjung di kuburan leluhur-leluhur masing-masing untuk membersihkan makam, dan juga tentunya di situ di samping membersihkan juga tabur bunga maupun menaruh sarana-sarana yang lain seperti kertas, dan juga mengadakan persajian-persajian. Keluarga-keluarga yang dari jauh dari luar kota setahun sekali datang ke kuburan baik sendiri maupun bersama-sama. Ada nilai positif yang dapat kita ambil, ternyata sekalipun orang tua telah tiada, tetap orang tua sebagai sarana silaturahmi, sarana mengumpulkan keluarga yang jauh-jauh dengan berkunjung di pusaran atau makam orang tua atau leluhurnya yang telah tiada untuk mendoakan dan memberikan penghormatan. Memang tidak semua di kalangan masyarakat mempunyai pandangan bahwa kita datang ke kuburan untuk menghormat atau berdoa, bahkan ada juga yang tidak sepaham dengan pendapat pandangan itu. Dianggapnya kalau kita pergi kuburan orang yang telah meninggal ada sesuatu yang mengandung kemusyrikan dan lain sebagainya dengan istilah-istilah yang lain. Bagaimana kalau menurut ajaran Sang Buddha dalam pandangan Aka Buddha kita menghormat fisik dari leluhur di kuburan maupun hal yang lain? Dapat kita baca, dapat kita gali dalam sebuah sutra, namanya Sutra Bhakti Seorang Anak. Diceritakan ketika Sang Buddha bersama para muridnya dalam jumlah yang cukup besar melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan Sang Buddha dan rombongan ini melihat seonggok tulang-tulang. Kemudian seketika itu Sang Buddha langsung bersujud, mensujudi atau menghormati tulang-tulang yang ditemui, yang dilihatnya. Kemudian ada salah satu siswa Sang Buddha yang bernama Ananda memberikan komentar, kenapa Sang Buddha orang yang disujudi, orang yang dihormati, orang yang dipuja-puja kok mau-maunya, mudahnya bahasanya seperti itu, mensujudi, menghormati seonggok tulang-tulang yang tidak diketahui itu tulang-tulang siapa. Kemudian Sang Buddha memberikan komentar atas apa yang diomongkan oleh Ananda ini. Sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, siswaku, namun kamu ternyata tidak paham. Dalam banyak kelahiran dan kehidupan, mungkin tulang-tulang ini pernah menjadi leluhur-leluhurku, mungkin pernah menjadi ayahku, ibuku, dan leluhur-leluhur yang lain. Maka saya memberikan hormat, memberikan penghormatan yang layak kepada tulang-tulang ini. Maka dari cerita inilah Cengbing pun sampai saat ini umat Buddha pun juga ikut mendukung. Dengan di wihara pun juga mengadakan Cengbing sebagai sarana untuk mengenang leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Ada cerita yang lain di salah satu pulau di Toraja sana, di Sulawesi itu. Cerita di sana bahwa ada beberapa leluhur-leluhur yang telah lama meninggal, itu secara berkala atau setahun sekali atau beberapa tahun sekali mereka kunjungi dan mengganti pakaian yang dipakaikan oleh leluhur atau mayat ketika dimakamkan, diganti dengan yang baru. Ya, kemudian di samping mengganti pakaian juga menghias kembali ya tulang-tulang
tadi, ada yang utuh, ada yang tidak utuh, dipoles kembali, dipacai kembali, dirias kembali, dikasih pakaian yang baru kembali, ya. Itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun bahkan sampai saat ini. Ada cerita yang melatar belakangi kenapa keluarga kok juga mau-maunya membongkar kuburan, kemudian mengganti pakaian, ya apa? Dasarnya apa? Ada satu cerita, ada seseorang pergi ke sebuah hutan, kemudian di tengah-tengah hutan itu menemukan kerangka-kerangka berserakan, kemudian yang jelas itu kerangka manusia, ya. Kemudian orang ini dengan penuh perhatian, penuh kasihan, dia melepaskan bajunya yang dipakainya. Dengan bajunya ini, tulang-tulang yang berserakan tadi dikumpulkan, kemudian diperlakukan secara layak seperti ketika mereka masih hidup, ya. Kemudian juga diberikan penghormatan, mungkin juga didoakan, ini mayat siapa, kerangka siapa. Sejak melakukan membersihkan atau merawat kerangka yang sudah meninggal di kebun atau di hutan tadi, kehidupannya secara praktis itu berubah. Dia seorang pedagang, bisnisnya, usahanya semakin lancar. Juga pertaniannya juga semakin berhasil, semakin sukses, nanam apapun dengan berhasil. Kemudian dia cerita dari mulut ke mulut, ternyata setelah merawat orang yang meninggal, merawat orang yang meninggal, menghormati orang yang meninggal, itu mendatangkan berkah kelimpahan yang luar biasa. Dari cerita itulah orang tertarik untuk menghormat leluhur-leluhur yang telah tiada. Itu cerita di masyarakat Toraja. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha memperlakukan bekas jenazah seseorang dalam bentuk kerangka maupun dalam bentuk abu pun kita kenal. Ada rumah-rumah khusus yang digunakan untuk menyimpan abu jenazah dari kremasi seseorang. Di tempat abu itu pun kita lakukan dengan baik, dikasih persembahan dan juga didoakan di situ, diberi saji-sajian yang layak. Tentunya bukan saja berharap ya untuk mendatangkan berkah, namun sudah menjadi kewajiban kita bahwa abu jenazah dari orang yang berjasa sebagai sarana untuk membalas budi, sebagai sarana mengingat kita akan kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal, dari orang tua kita. Semoga semangat untuk selalu memelihara, untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal akan selalu kita pelihara setiap saat untuk menginspirasi bagi kita untuk hidup lebih baik di hari-hari yang akan datang. Dan pada kesempatan pagi ini dalam rangka 49 hari kita pun juga melakukan perbuatan yang layak, yaitu memberikan penghormatan, memberikan doa kepada yang telah meninggal, saudara yang telah meninggal. Secara pasti kita tidak tahu saudara kita yang meninggal itu terlahir di alam mana. Menurut keyakinan di dalam agama Buddha tradisi Mahayana, 49 hari adalah hari yang menentukan sekali untuk terlahirnya di alam yang baru. Dengan dibantu doa-doa suci ini, saya yakin almarhum benar-benar akan menikmati alam bahagia. Sebab tanpa dukungan keluarga, apabila yang meninggal itu kurang kebaikannya, akan terlahir di alam penderitaan. Dengan kita bantu semaksimal mungkin melalui doa, melalui peringatan ini, pasti akan melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surga bahagia. Semoga niat baik dari keluarga yang ditinggalkan membantu saudaranya yang telah tiada ini benar-benar apa yang diharapkan keluarga menjadi kenyataan, dan yang meninggal Ibu Yuliana Indaliani bebas dari penderitaan dan segera menikmati alam bahagia. Dan setelah menikmati alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan,
Semoga selalu mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan yang belum kesampaian. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka buku halaman 33 dan 34. 33 dan 34 kita baca bersama-sama. Nanti titik-titik kita isi almarhumah Yuliana Indaliani ya. Halaman 33 dan 34 ya. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Yuliana Indaliani. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Yuliana Indaliani. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga semua kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka mengenang memperingati Yuliana Indaliani hari yang ke-49 hari. Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Sadu, sadu, sadu.